untuk masing-masing tim. Jangan sampai terpeleset, dan blue side kali ini dihuni oleh tim Philippines dengan langsung menutup ke arah Yif dan juga Alpha. Dijawab dengan dari Chushin dan juga Fanny yang langsung dibuang oleh Kingdom of Saudi Arabia. Nah ini nih, tapi jadi dilema kita kan buat last bandnya nih, mau ke Matilda atau Chip nanti, karena ini bisa jadi dari Philippines ya, mereka akan ngelepasin kedua hero tersebut. Oh enggak, ternyata Chipnya bahkan di ban dengan Philippines loh. First pick. Wah, udah mulai geser ya. First pick Chip kayaknya nggak terlalu yang worth it sih kayaknya. Jadi lebih baik di ban aja dibanding kita harus terpaksa untuk first pick karena Chip gitu nggak sih Om kayaknya? Kayaknya iya deh, kayak daripada kita ambil Chip, mending kita ambil EXP yang bisa setup dibandingkan dengan Chip. Tapi kalau mereka ambil EXP kayak Hildanya nih ya, diambil buat jadi first picknya, Chipnya nanti bakal jatuh ke tangan lawan, plus ada satu lagi nanti. Jadi lebih bahaya, jadi mending untuk first picknya yang nge-ban buat Chipnya. Tapi masih ada kata tapi loh, Saudi Arabia mereka bandnya Suyo. Matilda ini ada sekarang. Philippines kita tahu cukup tangguh untuk macro play. Matilda bisa mengenable hal tersebut. Oke, Matilda atau Phoveus yang jadi priority. Phoveus ternyata. Itu dia. Oke, Phoveus ya. Semahal itu ini hero ungu ya. Dan ini hero yang selalu membayang-bayangi kalian kalau kalian jadi jungler. Terus terang sih ini mimpi buruknya jungler ya. Karena jungler kalau yang assassin kena dengan Phoveus kayak udah gak bisa gerak aja dia. Benar-benar ketempel, dan yang sulitnya adalah kalau kita mau kabur nih dari Phoveus. Dia udah di sampingnya kita ya, kena Dark Wave, terus kita kena dengan Astaroth Eye-nya. Itu bakal bisa dikejar lagi dengan dia, dan damage-nya besar meskipun hanya dengan item-item defense tuh. Yep. Tapi Matildanya dipisahin ya, jangan sampai bersamaan dengan adanya Phoveus. Sehingga Matilda berarti akan mengubah lagi nih dari segi gameplay yang dibawakan sama teman-teman Saudi Arabia. Dan wow, munculnya Aurora di sekarang. Karena kalau ngeliat dari Saudi Arabia memang mereka mendapatkan kemenangan dengan 2 kali pick ke arah Aurora waktu berhadapan dengan Ukraina, Om. Power. Bisa juga sih kalau Auroranya ya. Tapi Aurora yang berarti untuk team fight front to back-nya buat Philippines nih yang harus dijaga juga nih. Karena kalau mereka menggunakan hero-hero yang seperti fighter akan lebih mudah untuk ditundukkan dengan kehadiran dari Aurora. Dan Valentina nice untuk mengambil Glacier dari Aurora, dan juga ada Hayabusa yang berarti assassin nih. Jawabannya akhirnya udah kelihatan sekarang. Oke lah, Philippines mereka akan bermain assassin. Yap, mereka nggak mau kayaknya ngelihat dari Saudi Arabia yang mainnya temponya cepat, mereka juga bakal coba untuk melakukan hal yang sama harusnya dengan membawa ke arah Hayabusa. Sekarang di tangan dari Season, dan pick ketiga dari Saudi Arabia. Mengincar ke arah mana? Gold lane-nya dulu kah yang akan diamankan sekarang? Mungkin, atau mau ngambil assassin atau fighter junglernya dulu? X-Borg kembali, kayaknya harusnya back to basic ya dengan X-Borg combo Matilda yang diambil oleh Saudi Arabia. Yang dan ini kita bilang tadi kan, bagaimana Saudi Arabia juga mereka akan bermain dengan fighter. Dan sekiranya untuk fighter Xbox yang dibawakan, ini ya, ketika dia berduet dengan Matilda akan menjadi pasangan yang sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Dan dia bisa masuk untuk tim fight yang enak nanti dengan Last Insanity, tinggal dijemput keluar dengan Guided Wind juga. Jadi sangat-sangat sustain sekali dan lebih apa ya. Jadi untuk penggunaan dari first item War X-nya ini jauh lebih efektif lagi berkat kehadiran Matilda itu sendiri. Sedangkan Shadow Kill dari Hayabusa, sorry to say, untuk di early game gak bakal terlalu bagus kalau ketemu dengan barisan dari Saudi Arabia sekarang. Dan kayak ini draft yang tertukar gak sih? Kayaknya ini tipikal gameplaynya untuk Philippines yang diambil sama Saudi Arabia gak sih Om? Iya sih sebenarnya. Kayak cowoknya juga di ban. Kayaknya gak ada single target lock. Tapi aku setuju sih, kayak kemarin-kemarin mungkin kalau kita ya seharusnya dengan line up yang seperti Saudi. Tapi mungkin mereka melihat ya, oke, ini Hayabusa juga lagi kuat. Jangan lupa tadi Hayabusa sempat dipakai dengan Turki dan ngambil satu game dari Malaysia. Bisa jadi bahan pertimbangan sebenarnya untuk penggunaan dari Hayabusa itu sendiri, meskipun nggak terlalu populer ya Ul ya buat Hayabusa. Kayak kita jarang ngelihat kok Hayabusa di ban, lebih sering buat terlepas daripada kena ban. Tapi kayaknya memang setiap tim punya power sendiri-sendiri nggak sih? Kalau ngeliat dari Malaysia tadi mereka prayo banget untuk Nolan, dan sekarang Jawhead-nya ditutup.
Walaupun Hayabusa sebenarnya agak susah nih untuk ketemu sama X-Borg ya, kayak dia punya Viraga Armor, dia punya Immortal juga untuk bisa di instant kill agak susah. Tapi sejauh ini belum ada siapa yang nantinya akan bisa menghentikan laju dari Hayabusanya ini, Om. Ya, belum ada yang bisa pegang ya. Hayabusa masih tetap akan cukup bebas juga lah. Cuman banyak source skill yang bisa dipakai atau dipaksa keluar dari Hayabusa ini untuk bisa menumbangkan si Auroranya. Dan yang harus waspada sebenarnya Matilda sih. Karena Matilda kalau sampai kena Quad Shadow, dia akan menjadi bulan-bulanannya Hayabusa. Dan nice pick menurutku juga adalah Gatot Kaca. Akan jauh lebih tanky, jauh lebih sustain meskipun bisa diambil dengan IMU milik dari Valentina. Tapi dia tetap akan menjadi duo barisan depan terkuat nih. Jadi menyimpan juga ternyata ya. Marksman apa untuk Saudi Arabia sekarang. Dan seenggaknya ada efek tahun yang ngebuat agak sedikit susah bergerak lah ya untuk Hayabusanya sendiri. Walaupun nggak pasti, tapi lumayan lah ada bala bantuan tersebut untuk Gatot Kaca yang diambil oleh Saudi Arabia. Sementara untuk Philippines, 2 yang akan diamankan gold lane. Mengincar ke arah manakah gold lane-nya? Kalau misalkan kita ngelihat ya, Nathan, terus juga Iritel, ini masih menjadi priority. Atau bahkan mau mengincar ke arah One kah? Karing juga masih ada ya sebenarnya. One bener. One, yep. Khalid dan juga ada Iritel yang diambil ya. Dan sayangnya memang Iritel yang disimpan di sini. Dari kita akan melihat langsung jump to the land of down untuk menyaksikan game pertama di semifinal 1. Tiket grand final pertama akan diperebutkan oleh kedua tim ini antara Filipina dan juga Saudi Arabia. Oke. Dan kembali ya, One yang muncul juga nih. Dari tadi kita melihat One yang dipakai dari tim Indonesia juga cukup efektif dan efisien. Dan apakah itu akan berlaku juga untuk Philippines itu sendiri? Di bagian topnya 1v1 antara Iritel ya dan juga One. Dan di area mid-nya ternyata pressure-nya masih bisa dipegang oleh Philippines. Melihat bagaimana mereka memegang Khalid yang dibawakan dengan Gomez. Jadi mereka harus bisa main agresif juga untuk memaksimalkan Desert Tornado yang bakal bisa memberikan damage area yang cukup besar juga damage-nya. Oke, masih up. Terlihat ya ada sedikit poke damage yang coba untuk diberikan oleh Gomez menuju ke arah Kevin. Tapi belum menjadi masalah yang berarti juga, masih cukup aman dari kedua belah tim. Terlihat bahkan kalau ngeliat dari goldnya pun masih kejar-kejaran. Rotasi telah dilakukan menuju ke arah top lane kali ini. Itu dia power ganking yang coba untuk dimaksimalkan oleh kedua belah tim untuk mengincar ke arah gold lane-nya. Tapi ternyata tidak. Diurungkan kembali niatnya untuk lebih secure aja. Tapi ini Kevin dan Troll jalan bareng terus dan bahkan ini terscreening out oleh Gomez, Om. Ya benar-benar ini ya dikawal dengan Gomez juga. Tapi aku suka pattern farming dari Tarzan tadi, kayak dia tahu kalau dia bisa masuk sih buat ambil creeps-nya, tapi lebih memilih untuk mending back off sedikit daripada ada setup atau trapping yang dilakukan oleh tim dari Filipina. Dan berhasil ternyata untuk sedikit poke damage aja. Karena sebenarnya untuk peraduannya akan masuk 10 detik ke depan ya, dimana Turtle akan di setup juga. Gomez belum level 4, jelas terlihat juga, sedangkan ya Matilda di level 3 ini udah bisa meng-enable Guiding Wind yang lebih enak nanti untuk tim jangka panjangnya. Yep, dan Turtle sudah muncul. Terlihat udah ada Gomez yang berpatroli untuk mengitari area dari Turtle tersebut. Belum level 4, tapi memang dari Gomez begitupun dari trollnya. Tapi dengan adanya Filipina, mereka bakal coba untuk tarik paksa dulu ke area mereka. Sementara Saudi Arabia tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. 4 pemain sudah mulai regroup bersama-sama untuk memukul mundur pemain-pemain dari Filipina yang ternyata tidak gentar sama sekali, Om. Yap, dan semakin lama ditahan sepertinya, semakin unggul untuk Filipina. Top lane orange buff sudah diambil sekarang, nggak ada orange buff untuk Tarzan kalau dia kembali ke sana. Jadi mereka tidak melakukan start untuk di Turtle pertama ini. Sangat-sangat rugi sekalian. Top lane-nya akan diganking oleh Filipina. Dan itu dia power of ganking menuju ke arah top lane. Dan first blood didapatkan oleh Sainson. Hilang sudah summon. Tidak ada lagi defensif yang dimiliki karena sprintnya juga udah ke-trigger. Tapi di sisi lain akan untuk kerugiankah dengan adanya satu buah kotak yang mulai terjadi juga. Dan bahkan Kevin berhasil untuk secure karakter Turtle yang pertama. Sedikit menutup kerugian atas hilangnya Sano di top lane tadi. Iya, meskipun begitu belum ada platingan gold yang sebenarnya juga bisa didapatkan oleh Torres ya untuk di top. Jadi gak rugi-rugi banget karena masih ada gold dan juga EXP yang bisa didapatkan oleh Sano. Karena waktu dia respawn ya itu dia momen dimana juga turtle-nya bisa diambil oleh Saudi Arabia. Ini masih imbang banget nih untuk di early game nih. Gak terlalu jauh lah perbedaannya. Dan Gomez ini cukup sakit ternyata ya.
kayak meskipun kena nerf, ya balik lagi di patch yang terakhir ada nerf untuk Khalid, di mana untuk physical attack-nya memang dikurangi, tapi tidak mengurangi daya gedor dia. Ini masih bisa tampil agresif untuk Khalid, apalagi dimainkan sebagai roamer. Iya, masih malah lebih leluasa banget itu dari tadi dia buka Desert Tornado dan ada sedikit screening out aja. Gomez belum melakukan inisiasi berlebih, dia hanya memberikan vision untuk tim Filipina agar lebih leluasa lagi untuk bisa melakukan adanya movement. Sementara dengan adanya Seisan, kalian bakal coba untuk mencuri ke arah satu buah jungle yang dimiliki oleh Tarzannya. Berbeda 2 level sekarang, sedikit under dari Tarzan, sehingga ini hal yang tidak cukup mengenakan pastinya bagi seorang fighter dalam keadaan yang under. Bahkan kali ini Orange Buff gagal untuk bisa dicuri oleh Saison karena dengan adanya Circle Eagle kembali mencoba untuk langsung saja memberikan inisiasi lagi, ditambah dengan ada Raging Sense kebalasan. Tapi di sisi lain Saison berhasil dihilangkan dan ledakan Last Insanity pun berhasil untuk membuat akhirnya Troll dan juga Tarzan hilang karena itu adalah Last Insanity imitasi yang dikeluarkan oleh Galantes. Wow, itu nice team fight banget tadi ya. Dan Galantes juga nice moment untuk mendapatkan satu buah Last Insanity yang memang diperlukan untuk efek dari ledakan area tersebut. Dan bisa dipegang oleh Filipina. Mereka berhasil untuk memukul mundur nih semua pemain-pemain dari Saudi Arabia tadi. Dan advantage mereka juga cukup menjauh tadi. Yang kukira ya seperti tadi, Saudi Arabia mereka nyaris untuk bisa memenangkan team fight melihat Season yang sudah hampir tertangkap juga. Namun ya kerjasama tim dari Filipina mengangkat mereka untuk bisa memenangkan duel tadi. Untuk ya duel yang cukup intens lah dari 3 lawan 4 di area dari River juga. Tapi total yang kedua juga mulai spawn di bagian topnya masih dibiarkan 1-1. Kayaknya Torres ini masih bebas banget top lane. 1-0-3 buat Torres. KDA masih di angka 100%. Iya, di ajak fight terus juga ya tadi di area yang berdekatan juga. Tapi kali ini Fernandes dan juga Raging Sandstorm dengan Frigid Glacier dari belakang. Kavinnya pun harus dihilangkan, tapi Last Insanity telah mulai diledakkan juga. Dan itu dia lagi-lagi Last Insanity imitasi dan bahkan double kill berhasil untuk ditorehkan oleh Fernandes. Bahkan satu buah Avatar of Guardian mengincar ke arah 2 pemain dari Filipina. Tapi Galantes masih punya Arcane Shade dan Shadow Strike yang membuat dirinya bertahan. Dan Sanji satu hit terakhirnya, Dark Wave dan juga Infernal Pursuit berhasil untuk bisa menghilangkan Sanji untuk pertama kalinya. Dan di sisi lain pun Turtle jatuh ke tangan dari Saison. Keuntungan besar didapatkan oleh Filipina dan bahkan kali dengan dari Shadow Kill terbagi menjadi 3 orang. Belum ada damage optimal dan satu buah heavy crossbow belum berhasil untuk menggapai ke arah tubuh dari seorang Saison. Yes, tapi tim fight-nya masih belum berakhir. Masih ada untuk di area dari Orange Buff. Torres sendirian bahkan akan dipukul mundur. Namun itu dia, serangan yang dibangun oleh Filipina tidak berhenti sampai sebatas turtle atau dengan purple buff-nya. Bahkan di bottom lane, Fernandes dapetin juga bottom turret-nya. Ini Filipina unggulnya lumayan snowball ya. Kayak dari Gomez-nya, mereka bermain sangat aktif, sangat agresif. Dan Season punya satu buah Skypear sekarang. Untuk item kedua dia akan lebih menunjang lagi untuk bisa memberikan poking damage sekaligus bonusan. Bisa ada point kill. Iya, eksekutor ya. Tapi ini Galantes yang ternyata Last Insanity-nya jauh lebih aktif dibanding Last Insanity yang asli. Sementara kali ini ke arah top lane udah mulai bergerak lagi menuju ke arah lane dari Sano. Ada weakness point yang terpecahkan dengan heavy crossbow, tapi thanks to Revitalize yang telah dibuka. Dan bahkan balasan kali ini dengan ada crossbow tank masih bisa dihindari juga. Sanji masih mencoba untuk bertahan di lini paling depan, terangkat lagi dengan Dark Wave, Infernal Pursuit dan dijemput sudah dengan Guiding Wind sehingga belum ada yang tumbang. Tapi 1v1 situation di sisi yang berlainan kali ini antara kedua belah jungler yang kita tahu ini agak cukup susah untuk bisa adanya solo instant kill untuk Hayabusa berhadapan dengan sosok dari X-Borg, Om. Iya, hanya retribution tadi ya yang dipakai dengan Season juga, tapi itu dia Shadow Kill yang disimpan. Dapetin point kill kah? Nyaris. Wow, ya, satu ternyata hit lagi tapi masih sebelum tumbang ya. Wow. Tapi ya ini lihat dari itemization-nya juga modal Windtalker item pertama untuk Sano, Om. Oke. Ada critical chance sih sebenarnya buat Windtalker ya. Critical chance yang tambahan setelah ada adjustment untuk Windtalker. Tapi ada Husklow juga. Jadi mungkin mengincar untuk critical damage kan nanti setelah itu Berserker Fury. Turtle sudah jatuh ke tangan dari Filipina dan ya Torres juga. Melvic Gun ada di tangan dia. Wow, ini one-one-nya udah sangat-sangat aktif sekali untuk selalu bisa melompat ya. Dan begitu banyak hero dash yang dipegang dengan Filipina tanpa adanya single target lock yang bisa dimainkan dari Saudi Arabia. Ini membuat mereka lumayan sulit ya, karena mereka harus mengandalkan Circling Eagle atau mungkin hanya dengan Unbreakable yang dipegang dengan Gatot Kaca.
Iya, dan itu kayaknya nggak cukup ya untuk menghentikan Torres dan Season yang sangat-sangat punya mobilitas tinggi. Sehingga kali ini kontrol dari lane jauhnya juga udah mulai dipegang oleh Torres, mengincar ke arah inner turret di bottom lane. Itu pun sebenarnya yang dilakukan sama Sano untuk jalanin lane atasnya, tapi sepertinya belum menjadi pertukaran karena inner turret pun hancur tanpa adanya penjagaan yang bisa dilakukan oleh Saudi Arabia. Sementara lane atas yang tadi udah mulai didorong sama Sano, ini bisa banget dijawab dengan adanya Season yang udah langsung bergerak ke arah atas. Clear cepat sudah mulai dilakukan, tapi invade ke arah purple buff bakal coba untuk dilakukan. Retribution terpaksa harus dikeluarkan oleh Tarzan untuk secure ke arah purple buff miliknya. Ya, dan ini belum selesai sih dari Filipinanya, mereka masih memberikan extra pressure mereka ya, karena mereka tahu mereka masih menunggu untuk Lord yang bakal spawn juga, jadi mending mereka kasih pressure-nya, mereka ambilin buat junglernya juga. Dan ternyata BOD dipegang Season. Tadi kita melihat ada Skypier, sekarang sudah ada tambahan juga untuk Blade of Despair yang dipegang. Jadi lumayan tajam sebenarnya untuk Hayabusa dari Season. Secara damage juga levelnya 14 ya, jadi ini udah meng-out level siapapun dari tim Saudi Arabia. Oke. Dan bahkan pressure tidak henti diberikan oleh Filipina. Dan satu buah Wind of Nature sudah diselesaikan oleh Torres. Sudah mulai masuk lagi. Pencurian terhadap orange buff masih belum berhasil dilakukan oleh Season. Karena kebetulan retributionnya juga sama-sama tidak dikeluarkan. Cukup tenang loh dari kedua belah jungler ini, Om. Ya, sama-sama nyimpen ya tadi. Karena mereka tahu kan 10 detik lagi Lordnya akan spawn gitu. Jadi saling memancing sebenarnya tadi siapa yang pakai untuk retributionnya. Dan ya Saudi Arabia mereka belum terpancing ya untuk penggunaan dari Retribution, dan berarti ya Tarzan bisa masuk, mungkin mencoba untuk last insanity baru bisa dapetin Lordnya. Namun kalau kita lihat sekarang ini nggak bakal ada gangguan loh Filipina. Mereka mendapatkan Lord tanpa gangguan sama sekali. Karena pasti kalau mau kontes agak susah juga nggak sih? Ini bedanya 4 level, Om. Power of Retribution-nya akan jauh berbeda. Sehingga kayaknya dari Saudi Arabia mereka nggak mau ngambil resiko yang lebih banyak lagi. Tapi Gomez akan kembali memberikan pressure. Presensinya terhadap pemain-pemain dari Saudi Arabia ngebuat mereka berbondong-bondong loh. Ini 5-man move dari Saudi Arabia, Om. Ya, mereka selalu kumpul ya. Kumpul bareng 5. Dan kumpul bareng 5 dengan kondisi lagi kalah level kayaknya bukan jawaban sih sekarang. Karena mungkin mereka menang kemarin karena mereka kumpul 5, mereka lagi menang level juga itu bisa. Tapi kalau dengan kumpul 5 seperti ini, mereka lagi kalah level ya, yang ada adalah mereka bisa di split push, mereka bisa berhadapan hanya dengan 4 pemain juga, mereka bisa kalah karena mereka udah ketinggalan item. Yep. Wow, dan sekarang Lordnya akan dibiarkan di arah bottom lane terlebih dahulu. Teori ancaman kembali dikeluarkan oleh Season, bermain dengan kuat shadow-nya. Satu buah inner turret daerah tengah masih bisa dipertahankan oleh Saudi Arabia. Belum ada inner turret lagi yang menjadi korbannya, tapi sepertinya kali ini berfokus ke arah bottom lane terlebih dahulu, sehingga upaya untuk defense ke arah satu buah inner turret daerah tengah pun ternyata masih bisa didobrak paksa, dan bahkan pasif-pasif dari base turret sekarang sudah tertrigger satu persatu. Yap, item dari Sano akhirnya selesai tuh damage-nya ya. Kayak oke, ada solo kill tadi yang bisa didapatkan dengan Season, ternyata sanggup untuk menyelinap dengan shadow kill dia. Ini 4 melawan 5 sekarang, tapi belum bisa ditembus juga. Dan bicara soal damage tadi sebenarnya Sano udah punya item yang dibutuhkan ya. Huskclaw, terus juga tadi ada Windtalker, item ketiganya itu Berserker Fury. Jadi bakal bisa meledak dan besar damage seharusnya dengan Heavy Crossbow. Oke, tapi ada Council yang terdengar. 3 lane push akan dioptimalkan oleh Filipina, namun di arah tengah masih ada clear yang bisa dilakukan oleh Saudi Arabia, mengincar ke arah bottom lane. Tapi lihat bagaimana kali di arah top lane-nya pun masih bisa ditahan perlahan, sehingga Filipina mereka tidak akan bisa mendobrak lini defensif Saudi Arabia secara mudah karena hanya berpuas saja dengan satu base turret yang hancur, Om. Yap, satu, tapi kayaknya satu ini udah cukup juga ya, karena itu hanya dengan satu buah Lord yang memang belum enhance juga. Tapi untuk kumpul 5-nya nih sih yang menjadi pertanyaan sekarang, karena Saudi Arabia mereka harus menemukan jalan yang lain untuk bisa unggul, karena mereka selalu berkumpul seperti ini. Mereka memang ada chance untuk bisa menangin tim fight-nya, tapi kita melihat angka-angka di atas kepala mereka nih ya. Level yang terpaut cukup jauh, kumpul 5 yang akan membuat mereka juga lawan 4 aja belum tentu menang, apalagi kalau mereka harus berhadapan 5 melawan 5. Iya, dan bahkan kayaknya jadi nggak ada farming yang bisa dimanfaatin gak sih? Kayak ngeliat dari gimana mereka berkumpul gitu, nggak ada celah sama sekali soalnya yang bisa diambil sama Saudi Arabia.
Ya mereka benar-benar main rapet ya, dan untuk defense-nya juga, untuk clear lane-nya sebenarnya ya nggak terlalu cepat untuk draft yang dipakai dengan Saudi Arabia itu sendiri. Kayak yes, kalau mereka punya Cecilion mungkin is oke lah main combo 5 seperti ini. Tapi mereka ngebawain Aurora loh, mereka ngebawain hero yang efektif nanti kalau menang buat tim fight-nya. Dan efektif kalau mereka bisa set up lebih duluan juga atau mematahkan draft lawan. Dan tim fight. Wow, last Insanity. Curian kembali diledakkan untuk ngasih teori ancaman belaka untuk Troll dan juga Sano yang terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Sementara berfokus ke arah bottom lane yang kita sudah lihat Lordnya pun sudah berjalan. Dan bahkan item-item dari Torres nih Om yang tidak tersentuh sama sekali udah hampir full semua. Iya, Torres ya. Benar-benar full senyum dia sama Season juga. Ini gap goldnya juga jauh sih ternyata ya. Dari gold lane yang belum tersentuh, terus juga dengan 1 poin data aja. Ini Filipina mereka akan naik nih, berusaha untuk nabrak. Berusaha untuk mendapatkan objektif sebelum Lordnya juga ikut masuk ke dalam base dari Saudi Arabia. Alright, dengan adanya conceal play kali ini sudah mulai terdengar diberikan pressure oleh Filipina. Dengan adanya Lord yang berjalan di area bottom lane akan dikawal perlahan. Namun belum ada inisiasi berlebih lagi nih, karena ini kalau bicara tentang high ground juga mereka udah mulai punya poke damage dari Tarzannya untuk ngebuat dari Lordnya tercicil, sehingga kali ini hanya berpuas saja dengan adanya 1 buah Raging Sandstorm ke mengincar ke arah belakang. Kembali dengan Circling Eagle. Gomez ini akan menjadi targeting berikutnya, immortalnya pecah, namun Filipina mereka belum bisa memaksa adanya endgame terjadi karena defensif yang diberikan oleh Saudi Arabia masih terlalu kuat. Oh ya, ini masih dengan team fight rapet ya yang dijalankan dengan Saudi Arabia, dan seharusnya item yang dibutuhkan oleh Filipina sudah diselesaikan oleh Torres. Tadi ada si Halberd juga. Mereka butuh si Halberd, mereka butuh Glowing One, dan bahkan mereka juga butuh Dominance Ice nantinya. Karena Kavin terlihat sudah mulai lumayan sakit ya, Wishing Lantern dibeli dengan dia. Troll bahkan punya 1 buah Winter Crown, 2 sekarang buat Winter Crown-nya untuk bisa lebih memastikan crossbow of tank yang pecah kalau menuju ke mereka juga akan selamat, dan bahkan itu nggak cuma nyelamatin diri mereka ya, tapi satu tim. Karena kalau gak ada yang tumbang ya nggak bakal bisa menyebar lagi buat crossbow of tank. Tapi main 5 ini harus bisa efektif nih Ul. Karena dari tadi nggak ada yang berubah ya, mereka bakal berlima terus karena menghindari adanya penculikan yang bisa dilakukan sama Season. Dan akhirnya ngeliat dari Seasonnya akhirnya stack dari Sky Piercersnya nggak yang optimal banget karena nggak ada point kill lagi nih yang bisa diambil sama Seasonnya, mengingat nggak ada target yang sendirian, nggak ada target yang optimal. Terbagi dengan 5 pemain, shadow kill nggak akan efektif Om. Ya bukan cuma itu ya, masih ada Matilda juga nih, jadi masih ada efek-efek heal yang berarti ya agak terputus memang kalau kita bilang soal Season dengan shadow kill-nya. Tapi tadi sempat dapetin 1 point kill buat Troll ya, buat Matilda yang memang bisa pick off juga. Jadi tetap dengan permainan yang sangat sabar dari Saudi Arabia. Mereka tidak ingin keluar dari wilayah mereka, dari base mereka. Meskipun mereka terkurung, tapi selama base mereka belum pecah, mereka masih belum kalah. Cuman ya kalau dengan line up mereka seperti ini sebenarnya ya mereka akan mengandalkan banget akhirnya buat Sanonya bisa ngedeliver damage yang besar dengan heavy crossbow. Oke. Dan kali ini pencurian terhadap orange buff berhasil dilakukan oleh Torres. Lord sudah muncul, mengingat ini adalah tipikal gameplay dari Filipina yang ternyata masih sama Om, menginjak ke arah late game juga. Dan Saudi Arabia hanya bisa merespon apa yang dilakukan sama Filipina tanpa bisa berbuat banyak lagi. Walaupun sekarang Tarzan akan berada di paling depan untuk bisa memberikan sedikit poke damage, namun zoning out yang diberikan oleh Fernandes dan juga Torres kali ini pun mengusir mundur pemain-pemain dari Saudi Arabia, sehingga Lord secara free bisa didapatkan oleh Filipina sekarang. Yep. Dan Lordnya bakal dikawal sih nantinya, bakal dimainkan dengan cukup pelan juga. Jadi slow push sembari menunggu untuk Lordnya masuk, karena kalau mereka sampai membuat sebuah kesalahan ya, kalau misalnya mereka masuk tanpa adanya bantuan Lord, lebih memudahkan Sano untuk bisa ngedeliver damage-nya lebih maksimal nih. Karena ya dengan bantuan Lord ya jelas mereka punya chance untuk mukulin juga kan, mukulin buat base-nya. Ada Melvic Gun tadi buat ke Sanonya sudah mulai diangkat, ternyata Sano team fight terjadi untuk di area bottom lane. Sano dan bahkan Raging Sandstorm connect karena 2 orang sekaligus, dan Sano lah yang menjadi targetnya, dan bahkan crossbow of tank mengudara membuat dari Kavin pun menghilang. Double kill diamankan oleh Torres, dan bahkan kali ini sudah mulai masuk lagi dari Coach Shadow dengan base-nya. Triple kill ditutup dan menuju ke arah game yang pertama milik dari Filipina. itu dia game pertama yang cukup terdominasi ternyata ya buat Saudi Arabia.
early pressure yang masuk dari Filipina juga. Dan bagaimana Season membawakan Hayabusa dia dengan sangat-sangat tenang sekali. Dan ya aku bisa bilang di last moment tadi sedikit one-sided mungkin buat replaynya. Nah, untuk tim fight rapet yang memang selalu dijalankan oleh Saudi Arabia terlihat cukup efektif lah untuk di awal-awal ya. Tapi untuk poking damage dari Season ini yang nggak bisa mereka dapatkan juga. Karena di awal tadi Saudi Arabia mereka punya kesempatan untuk mendapatkan turtle lebih cepat. Tapi mereka mainnya ekstra hati-hati. Masih ada respect yang dilakukan terhadap Filipina yang membuat gankingan dari Season menuju ke top lane jauh lebih efisien dibandingkan dengan turtle pertama yang bisa didapatkan oleh Saudi Arabia. Dan akhirnya mereka bisa coba buat mainin ya sampai dengan late game yang seperti ini. Di mana tanpa bantu dari best turret. Ini dia untuk tim fight terakhir yang ternyata bisa dipotong tadi buat Sano yang berusaha untuk mundur dengan heavy crossbow dan end the game dikarenakan sudah tidak ada damager sama sekali buat tim Saudi Arabia. Mereka hanya punya satu, itu pun hanya ada di satu. 17 menit game yang terbilang sebenarnya nggak late game banget ya, masih pertengahan game aja. Dan ngelihat dari Sky Piercers yang sebenarnya tidak menjadi efektif untuk Season ya karena stacknya juga tidak bisa tertabung, tapi kesabaran demi kesabaran yang dimiliki sama tim Filipina membuahkan hasil juga. Dan momentum Gomez yang tanpa terpick off sama sekali ini menjadi satu faktor kemenangan besar juga nih untuk bagaimana caranya mengincar Sano yang punya mungkin bisa dikatakan damage yang paling besar nih dari teman-teman Saudi Arabia. Setuju sih, apalagi yang terakhir kan tadi dia Raging Sandstorm-nya kan pas tuh buat ke Sanonya. Jadi emang ya Khalid yang awalnya mungkin jadi roamer kelihatannya kayak wah ini Khalid kok ada roamer, tapi sebenarnya ada dua fungsinya dia. Yang pertama ya screening buat ke troll ya, karena dia langsung bisa di sampingnya kasih ke Desert Tornado untuk Matilda, jadi Gade Win-nya dipaksa buat dipakai waktu dikena dengan pasifnya Desert Walk-nya si Khalid. Terus yang kedua itu tadi dengan bisa langsung melompat ke belakang, berarti untuk bagian belakang seperti Sano, terus mungkin seperti si Kavin juga ini nggak bakal aman ya, nggak selalu aman di belakang untuk bisa melepaskan damage-nya dia.